Halo Sobat Politik, kali ini kita akan membahas rencana Pak Prabowo Subianto, calon presiden kita, yang ingin meningkatkan rasio utang negara. Wah, rencana ini langsung ramai dibicarakan ya. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Kira-kira gimana ya penjelasan lengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Sebenarnya ide tentang menambah utang negara ini bukan hal baru. Ada sisi positifnya, seperti bisa mempercepat pembangunan, membiayai proyek-proyek penting, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi, ada juga sisi negatifnya loh. Kalau utangnya menumpuk, bisa-bisa malah jadi beban berat buat kita di masa depan. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya Pak Prabowo menjalankan rencana ini? Apa saja yang sudah dipikirkan? Dan yang paling penting, apa saja risikonya buat Indonesia? Daripada penasaran, yuk kita bahas satu persatu. Yang jelas, rencana Pak Prabowo ini akan sangat berpengaruh pada masa depan Indonesia. Kira-kira kita sudah siap belum ya? Pak Prabowo bilang, peningkatan rasio utang ini penting banget buat membiayai program-program andalannya, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Katanya investasi di bidang-bidang ini akan berdampak baik buat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Tapi Pak Faisal Basri, seorang pakar ekonomi, nggak setuju dengan rencana ini. Beliau khawatir kalau utang ditambah tanpa perencanaan yang matang, Indonesia malah bisa kena krisis. Pak Basri juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien dan pemberantasan korupsi sebelum memutuskan untuk menambah utang. Belum apa-apa sudah bicara utang, sindir Pak Basri dalam sebuah diskusi. Beliau mengingatkan bahwa utang bukanlah solusi yang cepat dan harus dipikirkan dengan sangat matang. Perbedaan pendapat antara Pak Prabowo dan Pak Basri ini menunjukkan bahwa masalah utang negara itu kompleks. Kita butuh analisis yang mendalam dan perhitungan yang tepat supaya Indonesia nggak terjebak dalam jeratan utang. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, rasio utang Indonesia saat ini adalah 40% dari produk domestik bruto. Angka ini sebenarnya masih tergolong aman jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi, bukan berarti Indonesia bisa seenaknya menambah utang tanpa memikirkan risikonya ya. Perlu diingat bahwa rasio utang hanyalah salah satu indikator kesehatan keuangan negara. Faktor lain seperti penggunaan anggaran pemerintah yang efektif, jenis utang, dan kondisi ekonomi global juga harus diperhatikan. Transparansi dan pertanggungjawaban dalam mengelola utang sangat penting agar tidak terjadi penyelewengan. Masyarakat berhak tahu untuk apa utang digunakan dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian. Kalau utang terus ditambah tanpa kendali, Indonesia bisa-bisa dapat mimpi buruk nih. Risiko terbesarnya adalah terjebak dalam lingkaran utang, di mana utang baru digunakan untuk membayar utang lama. Hal ini akan menggerus keuangan pemerintah dan membatasi kemampuan untuk membiayai program-program penting lainnya. Selain itu, utang yang besar juga dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Kepercayaan investor bisa menurun jika pemerintah dianggap tidak mampu mengelola utang dengan baik. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah, harga-harga barang naik, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Tentu kita nggak mau Indonesia bernasib seperti Yunani atau Venezuela yang terpuruk dalam krisis ekonomi karena beban utang yang terlalu besar. Pemerintah harus belajar dari kesalahan masa lalu dan mengelola utang dengan hati-hati. Rencana Pak Prabowo untuk meningkatkan rasio utang ini memang menimbulkan dilema ya. Di satu sisi, Indonesia butuh investasi yang besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengejar ketertinggalan. Utang bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Namun di sisi lain, utang yang tidak dikelola dengan baik justru akan menghambat kemajuan Indonesia. Alih-alih membawa kemakmuran, utang justru dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis. Keputusan akhir tentu ada di tangan pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan utang negara juga sangat penting. Mari kita kawal bersama agar utang yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan malah menjadi beban bagi generasi mendatang.